Halo teman-teman, bertemu dengan saya lagi Gopindah. Kali ini kita akan membahas tentang korupsi, tentang penjabat yang suka sekali apa? Ya jelas suka uang. Oke, penjabat kita itu lebih suka uang daripada menjalankan tugasnya. Mereka lebih suka uang daripada memperhatikan rakyat. Ya, jadi apa yang kita harus lakukan sekarang ini? Yang kita harus lakukan adalah ketika kita lakukan pemilihan, kita tuh jangan pernah mau disogok oleh uang, teman-teman ya. Jangan mau diberi uang 100.000, kita pilih dia, diberi uang 50.000, kita pilih dia, diberi sembako, kita pilih dia. Jangan. Kalau kita ingin maju, ya kalau kita ingin maju, kita lihat dulu track record. Kita jangan lihat agamanya, tapi kita lihat itu bagaimana dia ingin memajukan bangsa ini. Bagaimana dia mau mem- memperbanyak atau memperluas investasi, memperbanyak lapangan pekerjaan. Itu yang kita lihat. Bagaimana caranya? Dengan kebijakannya. Kita tanyakan kebijakannya, apa kebijakannya. Ya, kita itu negara paling korupsi dari 100 negara. Peringkat berapa? Peringkat 99. Sebentar lagi kita akan ke 100. Ya, kalau tapi kemungkinan besar ya kita akan pasti ke 100 kalau tidak diperbaiki. Tapi saya mohon kepada masyarakat kita ini untuk jauh lebih pintar lagi lah gitu ya. Jangan terlalu mudah dibodohi oleh penjabat. Ya, penjabat itu gila uang, cinta uang. Mereka tuh nggak cinta masyarakat. Sedikit sekali penjabat itu yang cinta masyarakat. Sedikit. Banyakan dari mereka itu cinta uang. Apapun mereka lakukan demi dapatkan uang lebih besar dari itu. Itulah negara kita. Negara tercinta kita Konoha. Mereka akan lakukan cara segala hal apapun itu mereka akan lakukan cara untuk dapatkan uang sebanyak mungkin. Itu kenyataannya. Jadi apa yang kita harus lakukan? Ya kita harus lakukan sesuatu yang bisa kita lakukan, ya kan? Kita harus bisa memilih pemimpin-pemimpin yang hebat. Kita tuh jangan mau disogok, kita tuh jangan mau kita diberi ini, kita itu jangan gitu gitu. Kita harus berpikir rasional, apa pemimpinnya gitu, ya kan? Ya, kita kalau kita ingin jadi pemimpin atau kita ingin memilih pemimpin, kita tuh harus lihat track record. Jangan terlihat dia dekat dengan pemimpin agama, petinggi agama, jangan. Ya kan? Kenapa? Kalau kita ingin jadi negara maju, kita tuh harus melihat sesuatu itu dari track record apa yang akan dilakukannya di masa depan. Bagaimana cara dia membangun ya memberantas para korupsi, koruptor. Bagaimana hukumannya? Kita tanyakan itu segi hukum. Kalau kita ingin maju, kalau kita ingin memajukan bangsa ini, kalau memang ingin memajukan bangsa ini, kita tanyakan tuh track record apa yang akan dilakukannya untuk bangsa ini. Itu teman-teman. Jadi, kalau kita ingin memilih sesuatu, kita memilih pemimpin, yang kita tanyakan tuh track record. Mereka dia itu memang ingin berpihak pada masyarakat atau berpihak pada uang, money. Ya, kebanyakan masyarakat pemimpin sekarang itu lebih mementingkan uang daripada masyarakat. Apa yang terjadi? Ketika mereka lebih mementingkan uang, ya mereka nggak peduli pada masyarakat. Apa yang diderita masyarakat itu mereka nggak akan peduli. Kenapa? Ya karena kita tuh salah pilih pemimpin. Kenapa? Masyarakat itu bodoh. Kalau memang mereka pintar, mereka terus tanyakan apa yang harus dilakukan gitu. Ya, apakah dia tegas dalam menghadapi ini? Ya, kita tuh SDM rendah, tapi kita tuh tunjukkan bahwa kita tuh tidak bodoh, bahwa kita tuh ingin memajukan bangsa. Kita tuh nggak bisa berpegang satu tunggu. Kita tuh nggak bisa berpegang pada 20% orang-orang SDM-nya tinggi. Kita terus kerjasama memilih pemimpin yang hebat. Bagaimanapun kita tuh semaju. Kita tuh harus tingkatkan pendapatan kita. Ya, semua pemimpin yang kita pilih itu akan berpengaruh di masa depan kita. Itu akan berpengaruh pada lapangan pekerjaan. Itu akan berpengaruh pada pendidikan. Itu akan berpengaruh pada sistem hukum. Itu itulah makanya saya ingin kita tuh harus punya otak. Jangan jangan cuma kita itu menginginkan duit ya, duit 100.000 untuk mereka menjabat 4 tahun nggak masuk akal gitu. Kita terus berpikir punya otak sedikit ya, jangan pernah mau ditipu oleh politik. Politik itu politik gitu, tapi kita harus berpikir gini, kalau kita ingin mencapai sesuatu ya,
Kalau kita ingin memajukan sesuatu, kalau kita nih upgrade, ya kita lihat pemimpin kita, ya. Bagaimana dia ingin memberantas para koruptor, memperbaiki sistem yang rusak ini. Kita terus pertanyakan itu. Saya mohon pada masyarakat untuk lebih hati-hati untuk memilih penjabat. Supaya apa? Biar mereka lebih mementingkan masyarakat daripada money, uang. Ya kan? Mereka tuh harus memikirkan masyarakat. Kita tuh harus bisa memajukan masyarakat. Kita tingkatkan SDM kita. Kita harus tanyakan gitu. Jangan pernah kita tuh tergolona oleh uang. Uang itu bisa dicari. Tapi bagaimana cara kita untuk memajukan bangsa? Kalau 1-2 orang sih masih bisa saya. Tapi kalau kita ingin memajukan semuanya, ya kita ingin meningkatkan SDM kita, ya gitu tadi, kita harus kerja keras. Kita harus berpikir bagaimana cara meningkatkan pendapatan kita. Itu yang kita pikirkan. Ini PR untuk pemerintah. Ya, ini PR untuk Pak Prabowo. Ini PR untuk Pak Prabowo untuk menghapus para koruptor. Dia tuh ini PR-nya. Supaya apa? Biar negara kita tuh bersih dari koruptor. Biar negara kita tuh naik level menjadi 70. Ini PR untuk Pak Prabowo. Pak Prabowo, saya mohon ini dilakukan secepat mungkin. Basmi para koruptor. Hukuman mati di para koruptor harus ditegakkan. Hukuman mati untuk para koruptor itu harus dibuat hukumannya. Jangan diringankan. Hukuman mati untuk para koruptor itu penius. Bagus. Jangan takut Pak Prabowo. Kami dukung. Hukuman mati itu kami dukung. Para koruptor itu harus dihukum mati. Saya mohon Pak Prabowo, para koruptor harus dihukum mati. Siapa yang setuju? Kami semua masyarakat setuju. Jangan takut. Hukuman mati harus ditegakkan untuk para koruptor. Terima kasih.